Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, muqaddil aqdar, al-musarriful umur, muqawwirul layla ala nahar, tafsiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidil azizil hakim, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, afdalul mahlukin wa akramus sabiqin wal ahkin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya daimil fadli alal bariyah, ya basatal yadaini bil atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammadin khairul wara' sajiyah, waghfir lana fi hadhil asyiyah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama kami hormatin selaku Ketua Masjid Sabirin serta perangkat yang terhubung, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang luar biasa antusias sebelum azan saja sudah hadir, ya Pak ya. Subhanallah, saya pribadi menyaksikan bahkan sholat fajarnya ada yang sampai 4 rakaat, ya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak ringan bisa sama-sama kita menjadi hamba-hamba pilihan, para pejuang subuh. Askolu salatu alal munafikin salatu subhi wa salatul isya. Sebagaimana Nabi mengatakan yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna an-nasa ma fihi ma la'atauhuma walau kana habwan. Apa kata Nabi? Seandainya manusia tahu keutamaan, tahu fadilah, tahu keunggulan daripada salat subuh dan salat isya berjamaah, la'atauhuma walau kana habwan, maka orang akan berbondong-bondong datang sholat subuh, sholat isya walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi syukur Pak, syukur Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bisa dikasih taufik, ya kan? Hadir di sini, iktikaf berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan tadi juga Ustadz Pak Imam kita ngajak zikir berjamaah dan ditutup dengan doa berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliaulah yang kita harapkan senantiasa syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebentar lagi tanpa terasa setiap masjid, musola, bahkan majelis-majelis taklim bakal merayakan dan memperingati daripada hari tahun baru Hijriah. Ya Pak ya. Sebentar lagi bulan Muharram. Nah, tanpa sadar umur kita bertambah lagi. Sekarang yuk sama-sama saya pribadi dan secara umum tingkatkan kualitas ibadah kita. Ini udah Masya Allah, sholatnya istiqomah. Yang pertama termasuk daripada golongan kata Nabi apa? Man sholat subha fi jama'atin hatta yadhkurullaha ta'ala tatlua syams. Orang kita termasuk yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan? Tatlu asyams, sampai masuk waktu syuruk. Ya Pak ya, sabar aja Pak ya, sabar hadir di sini sampai nanti waktu isyraq atau syuruk. Kemudian sholat rakaaten, sholat 2 rakaat, yaitu sholat isyraq, sholat syuruk. Apa kata Nabi? Seakan-akan keajri hajjin wa umratin tamah. Bagikan orang yang pergi haji, umroh sempurna. Kalau sekarang di hari Ahad ini Bapak Masya Allah istiqomah pada melaksanakan ini,
tanpa repot punya paspor, bisa naik pesawat pengen haji setiap harinya bisa. Yuk kita sambut tahun baru Hijriah kita ini dengan senantiasa amal ibadah kita semasa hidup kita bisa haji umroh setiap hari pahalanya. Dengan apa Pak? Sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, dan ditutup dengan sholat isyraq atau syuruk. Ya Bu ya. Senantiasa istiqomah, jangan sampai pernah bosan, jangan sampai pernah jenuh untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, hasanah ba'da hasanah. Sebab inilah tujuan kita dalam Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah menciptakan bangsa jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah. Ibadah. Lantas mungkin di pertanyaan kita bertanya, Pak, Ibu juga, apa sih gunanya sholat, zikir, doa, menyambung tali silaturahmi, melaksanakan perintah Allah, jauhi daripada maksiat ini? Janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ataupun surah Maryam 96 dan 97 apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alhumur rahman wuddah. Bagi mereka orang-orang muslim muslimat yang senantiasa beramal soleh, sayaj'alhumur rahman wuddah. Niscaya aku akan jadikan kasih sayangku terhadap mereka. Ini Pak, kalau seandainya aja seorang anak dicintain sama orang tua, maka bangga kita menjadi anak tersebut. Seorang murid yang dicintai oleh gurunya, maka murid tersebut akan percaya diri ketika menghadapi kehidupan berikutnya. Bagaimana dengan kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dapat status hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang enggak pernah bosan untuk melakukan taat beribadah. Ini Pak. Jadi ciri-ciri orang yang kalau kita pengen tahu ini benar-benar takwa, beriman sama Allah, mereka orang yang enggak pernah bosan. Kok rajin ya? Udah sedekahnya rajin, ibadahnya kuat, silaturahminya kenceng, nggak pernah bosen sampai hari hayatnya dijemput. Ini adalah kata Imam Junaid Al-Baghdadi, al khairu ba'dal khair sawabul khair. Kebaikan setelah kebaikan adalah ganjaran pahala kebaikan yang pertama. Makanya Bapak kalau habis sholatnya, habis pengen zikir, pengen doa, pengen lagi, itu wajar. Karena ada magnet. Kebaikan berikutnya ngajak. Demikian juga asyar ba'da syar, iqabus syar. Orang kalau sudah maksiat, pengen maksiat berikutnya. Ini adalah efek samping daripada negatifnya kalau orang sudah maksiat, sudah dusta, pengen menggibah, pengen mengadu domba, pengen sumpah palsu, pengen mencarut, pengen maksiat lain. Kenapa? Ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita sudah bertambah umur kita, sudah bakal memperingati tahun baru kita, tapi kita masih dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Insyaallah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya apa? Tadi, jaga sholat subuh ini sangat luar biasa. Kemudian sama-sama yuk bacalah kepada kita Al-Quranul Karim. Nih, apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini hadis yang masyhur. Quran bakal menjadi hujjah kita. Quran bakal menjadi syafaat kita. Bahkan kata Nabi, dua cahaya yang senantiasa nemenin kita di dalam alam kubur. Apa itu? Al-Quranul Karim wasyamu fi Ramadan. Quranul Karim dan puasa di bulan suci Ramadan. Nih Pak. Bahkan kata Nabi, bacalah oleh kita Al-Quran, sesungguhnya satu huruf diganjakan
asyratu hasanah. 10 kebaikan. Kalau alif lam mim aja kata Nabi, aku tidak mengucapkan alif lam mim itu tak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya Pak ya. Berarti 3 huruf dikali 10 kebaikan berarti 30 kebaikan. Bagaimana dengan bapak yang baru mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf itu Pak? 19 huruf. Nah, kan? 19 huruf. Maka ayo sama-sama setiap hari jangan lepaskan Al-Quran. Kalau mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, masuk 40 hari belum khatam Quran, mereka merasa hari-harinya agak canggung Pak. Beda sama kita. Kalau kita jujur saja Ramadan baru kita kejar pengen khatam Quran. Benar ya? Ramadan masuk baru kejar-kejaran sama Al-Quran. Itu syukur alhamdulillah kalau Ramadannya bisa mengkhatamkan Quran. Kalau nggak bisa lagi, wallahu a'lam. Maka dari sini, yuk sama-sama minimal ngajilah dalam satu hari itu 1 wajah. Bisa Pak ya? Satu wajah Al-Quran. Nggak bisa lagi ngaji Quran 10 ayat. Kata Nabi, man qara'al Qur'an asyra marrah. Barang siapa yang membaca Quran 10 ayat fil yaum dalam satu hari, lam yaktub minal ghafilin. Bukan tergolong orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Makanya minimal Pak, 10 ayat. Gak bisa satu muka 10 ayat. Gak bisa lagi karena kesibukan lain sebagainya, tuntutan banyak, tanggung jawab banyak. Udah ngaji Quran jangan lepas 1 ayat. Nggak bisa lagi. Yuk, saya punya solusinya. Dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Imam Syekh Nawawi dari kota Banten. Luar biasa, kitabnya terkenal Pak. Kita punya ulama Banten ini terkenal, kitabnya sampai orang luar mempelajarin. Di Mesir pun dibaca. Mekah Madinah pun alumni orang-orang mahasiswa sana juga ternyata membaca kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi dari kota Al-Bantani. Di situ ada salah satu teks hadis yang beliau nukil. Apa kata beliau? Ashrun tamna'ul ashroh. 10 mencegah 10. Nah, ini solusinya kalau kita lagi sibuk. Tidak bisa memang megang Al-Quran. Walaupun sudah di-download nih Al-Quran dalam HP. Nggak bisa terbaca juga. Kan? Yuk, ini solusinya. Apa kata beliau? Rasul SAW 10 mencegah 10. Suratul Fatihah tamna'u ghadaba Rabbi. Orang yang membaca surat Al-Fatihah mencegah daripada murkanya Allah. Ini Pak, yang pertama. Gampang kan? Gak bisa ngaji Quran 1 hari ini. Sayang dong. Umur jalan terus, waktu jalan terus, ya kan? Bahkan tahun sekarang bakal bertambah, tapi 1 hari catatan amal ibadah nggak ada ngaji Quran. Bacalah surah Al-Fatihah. Mencegah daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gampang. Insya Allah bisa ngamalin. Yang berikutnya, wasuratu Yasin tamnau atasya yaumal qiyamah. Orang yang membaca surat Yasin mencegah daripada kehausan di hari kiamat kelak. Ternyata kita punya bapak-bapak dulu, kakek-kakek kita dulu, nenek kita, maghrib kadang baca Yasin, ya Pak ya, wiridnya tuh ya, rajin baca surat Yasin. Nah, ini tadi mungkin pernah membaca teks hadis, membaca surat Yasin mencegah dari kehausan hari kiamat. Silakan laksanain Bu. Jadi baca surat Yasin ya. Silakan mau baca surat Yasin, bagus lagi khatamin Al-Quran. Tambah terus dong setiap harinya. Entah 1 ain, 1 makro, atau 1 sofa, 1 wajah. Nggak bisa lagi, udah baca ya surat Yasin. Karena mungkin udah hafal, udah lancar. Yang penting jangan kosong dari amal ibadah. Baca surat Yasin. Berikutnya nomor 3, wa suratud duhan tamna'u min ahwalil qiyamah. Ada Pak, namanya surat Duhan. Duhan di sini asap sebelum kiamat terjadi. Nah, bukan asap yang kita isep ya Pak ya. Asap di sini tidak nyampe 60 ayat cuman Pak.
Suratnya pendek juga. Silakan dibaca. Surat Duhan ini mencegah daripada ketakutan di hari kiamat kelak. Kacau Pak, kita nggak tahu anak, nggak tahu orang tua, suami dan istri nggak kenal lagi, mikirin nasib masing-masing. Matahari tadi sejengkal, manusia pada mandi keringat, mandi nana, mandi darah, mikirin nasib masing-masing, kacau balau. Nah, di antara solusinya syafaat bagi mereka orang yang membaca Quran, perbanyaki juga baca surah Ad-Duhan. Surah Ad-Duhan. Tuh, silakan diamalin. Gak bisa lagi ngaji Quran, baca surah Duhan, Yasin dan sebagainya. Nomor 4, wasuratul waqi'ah tamna'u minal faqr. Nih, surat Al-Waqi'ah mencegah daripada kefakiran. Kita udah sering dengar ini, ternyata naskah ini bisa kita ambil dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, jangan sampai salah persepsi. Kenapa ya? Jadi udah baca Waqi'ah tapi rezeki masih seret, rezeki masih segini-gini aja. Rezeki bukan hanya saja materi. Bapak bisa sholat subuh berjamaah, ibu juga ikut. Anak-anak nggak macem-macem, nggak pergaulan bebas, nurut kata orang tua, punya sifat qanaah, keluarga yang sakinah, nggak jauh daripada Al-Quran. Ini sudah rezeki kita tanpa sadar Pak, ya kan? Hebatnya Al-Quran, hebatnya efek samping dari ibadah kita tanpa sadar. Orang rumah kita nurut, orang rumah kita tercerahkan. Ini sudah sebenarnya udah efek samping daripada ibadah yang kita laksanain. Masyarakat setempat, dimanapun bapak tinggal, ibu tinggal, bergaul, kenal nggak kenal orang demen, kenal nggak kenal orang suka, kok nyaman. Mungkin efek samping dari amal ibadah. Nih, silakan baca surah Al-Waqi'ah mencegah daripada kefakiran. Tapi kembali lagi, jangan diartikan rezeki itu hanya semata-mata materi dunia. Wasuratul Muluk, saya yakin Bapak Ibu udah nggak asing lagi, apalagi orang majelisan. Surah Al-Muluk atau kita sebut Tabarakalladzi Pak ya, Tabarakalladzi biadil mulku ila akhir. Itu juz 29, cuman 30 ayat. Juz 29 awal, cuman 30 ayat. Apa? Tamna'u min azabil qabr. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi mengatakan suratul Muluk hiya mani'atu min azabil qabr. Membaca surah Al-Muluk mencegah daripada azab kubur. Nauzubillah min dzalik, Bu. Meninggal tanpa amal ibadah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam alam kubur, meninggalkan dunia, masuk ke liang lahat tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seakan-akan menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Wah, berat Pak. Berat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan talabna diaul qabr fawajadna fi tilawatil Quran. Kami mencari lentera-lentera, lampu-lampu di alam kubur, ternyata kami dapatkan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i ngomong demikian. Dari sini ternyata ayo silakan laksanakan, jadikan wirid membaca surah Al-Muluk. Terserah mau habis maghrib ataupun mau habis isya. Kita megang HP aja satu hari ini bisa berapa lama ya Pak ya? Jujur aja Pak ya. Entah megang apa tuh media sosial, kita terhipnotis. Ya kan? Nggak puas kadang. Masalah zaitun aja Pak, jujur aja Pak. Pertanyaan ayo tanya jawab antara ustadz sama ini kan jamaah. Zaitun terus dibahas Pak. Bisa kita berjam-jam. Tapi yuk cuman 10 menit mungkin Al-Muluk itu kelar. Apalagi Bapak kalau sudah lancar. Mungkin Ustadz bentar aja tuh. Jangan lepaskan surah Al-Muluk. Cuma 30 ayat. Nah,
Yang 5 pertama ini mungkin agak kepanjangan. Al-Muluk, Waqiah, Ad-Duhan, Yasin. Masih panjang Pak ya. Fatihah yang agak gampang. Tinggal baca. Yang 5 terakhir agak lebih gampang dan lebih mudah. Apa itu? Wasurratul Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Cuman 3 ayat. Wah, jadi ibu kalau lihat ada bapak dikit-dikit baca Al-Kausar, ternyata baca di sini bu. Ada khasiatnya. Tamna'u min khusmatil khusama. Tercegah dari permusuhan orang yang pengen musuhan pak. Orang pengen ribut, orang pengen macem-macem. Lihat muka kita nggak jadi. Mungkin tadi efek samping dari baca surah Al-Kausar. Intinya apa pak? Semua Quran itu baik. Tergantung kita istiqomah nggak mau baca Al-Quran. Jadiin obat nih Al-Quran. Nih Al-Kausar juga ternyata ada hasilnya. Ada mungkin jarang kita dengar. Mencegah dari permusuhan. Orang mau ribut, orang mau cekcok, orang pengen nyari masalah aja. Tuh Pak, Al-Kausar. Jadi ibu, kalau ada bapak baca Al-Kausar, berarti dia tahu nih bu, keutamaan baca surah Al-Kausar. Nah kalau dengar imam juga inna a'tainakal kausar, imamnya lebih paham lagi nih. Udah deh, Al-Kausar sama wal asri kelar itu. 3 menit kelar kita berjamaah. Nih, silakan baca surah Al-Kausar. Gampang tuh. Wah kacau nih, udah 1 hari nggak ngaji Quran 1 ayat, pilih nih surat-surat ini nih. Berikutnya, wasuratul kafirun tamna'u min nazil kufri. Orang yang membaca surah kuliah ayyuhal kafirun 6 ayat. Jangan terbalik-balik Pak, nanti jadi nambah ayatnya. Ada yang jadi 8, ada yang jadi 12, ya kan? Kuliah ayyuhal kafirun cuma 6 ayat. Tercegah daripada mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Kuliah ayyuhal kafirun sampai akhir ayat. Silakan diamalin. Jangankan mau mati kafir, mati sul khotimah pun kita nauzubillah min dzalik. Insyaallah orang-orang yang ngaji baca surah Al-Kafirun dalam seharinya tercegah daripada meninggal suul khotimah. Apa? Kafir aja enggak, apalagi suul dalam keadaan yang tidak baik. Apalagi setiap harinya sering ngaji Al-Qur'an yang lebih banyak. Cuman penggalan-penggalan surat aja, satu surat pendek aja Allah berikan kemuliaan yang beraneka ragam. Berikutnya, tadi udah 7. Nomor 8, wasurratun nas tamna'u minan nifaq. Membaca surah wasurratul ikhlas. Wasuratul ikhlas qul huwallahu ahad 4 ayat. Tamna'u minan nifaq. Allah cegah daripada sifat munafik. Nih Pak, munafik kita tahu secara globalnya, gamblangnya, kalau ngomong idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong berdusta. Wa idza tumina khana, dikasih kepercayaan khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Ini biasa. Tapi Bapak Ibu, jangan salah, kita kadang munafik kepada diri sendiri. Benar enggak? Kita nih lebih kenal diri kita ketimbang kadang istri kita nggak kenal siapa kita. Kita lebih kenal diri kita daripada keluarga kita sama kita. Makanya kadang kita menipu diri sendiri Pak. Perbanyakilah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad sampai akhir ayat. Dan juga dalam hadis yang lain banyak sih keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Man qara'a surat Al-Ikhlas asyra marrah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu rumah di surga. Tuh Bu, yang udah banyak zikirannya mungkin la ilaha illallah tadi kita dipimpin sama ustadz, imam, pengen lagi yang lain, baca Bu, qul huwallahu ahad 10 kali. Ya Pak ya, 1 hari 10 kali Pak. Satu rumah, dah insya Allah meninggal ya, masuk surga insya Allah semuanya kita di sini mendapat rahmat Allah, menjadi developer deh di surga ya. Ada rumah yang beraneka ragam. Jadi surga ini gampang ya. Sebenarnya surga gampang, gratis, cuma melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Berikutnya nomor 9, wasurratul falak. Qul a'udzu birabbil falak. Tamna'u minas sihir, mencegah daripada sihir. Ini Pak,
Kalau ada, memang nyata sihir itu ada, ya kan? Di zaman Nabi Sulaiman, nah, zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, dalam Al-Quranul Karim juga menjelaskan, insya Allah yang membaca hal-hal yang demikian juga kalau kita hadapin, coba baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nauzubillah, di kampung ini, di tempat ini, di masyarakat setempat, kalau ada yang kesurupan, coba Pak bacain Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, nggak bisa lagi, coba pakai kayu siwak. Yang kesurupan tuh Pak, ada kayu arak namanya Pak, kayu siwak, yang pergi umroh haji sering dapat tuh. Di sini pun banyak jualannya. Coba, itu bangsa-bangsa jin tidak suka dengan bau sama kayu arak tersebut, kayu siwak. Al-falaq bisa mencegah daripada sihir. Yang terakhir, wasurratun nas tamna'u minal waswas. Qul a'udzu birabbin nas, mencegah daripada sifat was-was, ragu Pak. Ini kadang ragu nih. Itu permainan setan juga. Rakaat 3, rakaat 4 ya. Rakaat 4, rakaat 5 ya. Kan gitu kadang ya. Udah sholat, udah belum ya. Karena gitu Bu ya. Tadi udah wudhu, sholat belum ya. Kalau rakaat, kalau para ulama fikih sepakat, kalau masalah rakaat, ambil yang sedikit. 2, 3. Berarti yang ragunya di 3. Berarti 2 rakaat yang yakin. Gitu Pak mainnya Pak. Kan gitu Pak ya. Was-was. Ada lagi takbir, Allahu Akbar, ragu Pak, takut lupa niat, Allahu Akbar, sampai beberapa kali, sampai imam pengen rukuk masih ada yang kayak gitu kan Pak, sifat was-was. Ada yang minta maaf, lagi BAK, buang air kecil, suci nggak ya, mercik nggak airnya, takut najis, itu kadang sifat was-was Pak. Lawannya yakin-yakin aja Pak. Nah, kalau ragu itu 50%, suci nggak ya? Suci nggak ya? Makanya hajar aja Bu, lawan itu setan hobi yang kayak gitu-gitu. Lawan, maka juga solusinya, obatnya, bacalah dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita, baca surah An-Nas. Kalau kita ada sakit aja, ada obat luar, mungkin salep ya Pak ya, obat dalamnya mungkin pil dan lain sebagainya, disuntik. Nah gitu juga kalau ada penyakit-penyakit yang lain, dalam hati kita itu juga ngaji Quran. Memang Pak, orang yang ngaji Quran paham nggak? Paham, Allah kasih hikmah. Tapi beda kalau memang orang ngaji Quran tahu makna, tadabbur makna, paham asbabun nuzulnya, gimana maknanya, ini lebih lagi. Itu Pak. Makanya beda memang orang yang paham sama yang nggak paham. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi Muharram bakal mendatangkan kita. Kita tahu mungkin di sini pun bakal mendatangkan ustadz ceramah tentang keutamaan Muharram dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan di sini, tinggalkan sebagaimana Nabi ninggalin bukan hanya saja keburukan, tapi bahkan kebaikan kepada kebaikan yang lebih baik. Kita tahu Nabi meninggalkan kota Mekah. 40 tahun menjadi Rasul di kota Mekah. Dakwanya 13 tahun. Umur 53 meninggalkan kota Mekah. Lahir di Mekah, bujang di Mekah, tumbuh besar, nikah di Mekah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk hijrah, pindah ke Madinah. Apa kata Rasul? Laulal hijrah mantasyarat Islam. Kalau bukan hijrah, maka Islam tidak bakal tersebar. Coba kita lihat Al-Quranul Karim yang tadi saya bacakan tadi, surat-surat pendek, juz 30 rata-rata itu sumbernya di kota Mekkah, atau nama suratnya Makiyah. Al-Baqarah 284 ayat, itu lebih Pak, itu turunnya di kota Madinah. Ali Imran, An-Nisa, yang panjang-panjang rata-rata turunnya di kota Madinah. Kalau bukan karena Nabi hijrah, maka Islam tidak bakal tersebar sampai sekarang ini. Inilah, jadi kebaikan itu bukan hanya saja meninggalkan suatu hal yang buruk, tapi meninggalkan yang baik kepada yang lebih baik. Mekah cakep, tapi Madinah lebih gampang lagi untuk menyebarkan Islam. Sama kayak kemarin, baru-baru ini kita merayakan Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha. Idul Adha ini
diselenggarakan, disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua daripada bulan Hijriah, Pak. Bukan di Mekah, tapi ketika Nabi sudah di kota Madinah. Perintahnya di kota Madinah. Dan kurban sifatnya wajib bagi Nabi Muhammad. Ada beberapa hal yang wajib untuk Nabi Muhammad pribadi, tapi hukumnya sunnah muakkad bagi umat Nabi Muhammad. Nih Pak, jadi bukan hanya saja Nabi boleh nikah lebih dari 4, ya kan? Nabi juga ada hal-hal yang diwajibkan sama Nabi. Contohnya lagi, Nabi boleh puasa wisol. Puasa nggak batal lagi, nyambung ke hari berikutnya. Bagi kita nggak boleh. Kita wajib batalin. Nah, di antaranya Nabi juga kurban. Di situ Nabi wajib setiap tahun melaksanakan kurban. Nih, laulal hijrah mantasyarat Islam. Kalau bukan karena hijrah, maka Islam ini nggak bakal tersebar. Kita lihat luar biasanya Nabi, cintanya sama tanah air kota Mekah. Sejarahnya panjang, umurnya banyak di kota Mekah. Tapi mau tidak mau ditinggalkan karena dakwanya. Ditinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarah kita tahu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya Nabi Yusuf enggak dibuang sama saudaranya, ya kan, enggak bakal pindah dari kota Kan'an menuju kota Mesir. Kalau seandainya Nabi Yusuf enggak sabar menghadapi beraneka ragam cobaan, difitnah oleh seorang ratu yang luar biasa, punya kedudukan di kota Mesir, Zulaikha. Dicoba lagi dengan pendeta-pendeta yang luar biasa ingin membunuh Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf nggak mungkin jadi bendahara kota Mesir. Nih Pak. Jadi apa intinya? Kita nggak tahu. Cobaan, mungkin kita ada yang kena cobaan daripada keuangan. Di antara kita mungkin kena cobaan daripada penyakit. Di antara kita ada yang dapat masalah daripada cobaan keluarga. Mungkin juga di antara kita ada yang dapat cobaan belum punya keturunan. Mungkin juga di antara kita ada yang belum nikah, mungkin anaknya dan sebagainya. Ini ada rata-rata hikmah di balik semuanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad baper dengan perintah Allah untuk hijrah, maka nggak jadi itu Nabi pergi ke Madinah, Islam tersebar segampang ini. Itu pun agak berat, perang juga, ya kan? Kalau seandainya Nabi Allah Yusuf alaihissalam baper dengan beraneka ragam cobaannya dari adik-beradiknya, 10 abang yang pada mencaci maki, bahkan pengen dibunuh, membuang Nabi Yusuf dalam sumur, maka Nabi Yusuf nggak bakal pindah dari Kan'an menuju Mesir. Maka Bapak Ibu, kita ambil kesimpulan dari merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dengan mengambil positif di balik semua hikmah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah sudah menyiapkan hal yang lebih indah daripada persepsi kita, hal yang lebih bagus daripada pikiran kita. Nah, fungsi kita sekarang, tugas kita sekarang, jalanin kehidupan ini dengan semaksimal mungkin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, ya kan? Jangan pernah bosan untuk melakukan taat beribadah. Sebagaimana juga iblis, setan nggak pernah bosan menggoda anak cucu Adam alaihissalam. Ada seorang ulama, dia dapetin anaknya ngomong, wahai ya abati, aku males, malaltu an ata'illahi ta'ala. Wahai bapakku, aku males sudah melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Ini parah Pak. Anak ulama. Mungkin kita pernah dapat. Ngapain sholat terus? Kan gitu ada kadang Pak ya. Anak-anak zaman now juga kan. Zaman dulu udah ada pertanyaan ini kepada seorang bapak yang dia ulama. Wahai bapak, aku capek loh ibadah. Aku capek menghafalkan Quran. Aku capek beribadah beraneka ragam yang diperintahkan Tuhan. Untuk apa ibadah-ibadah ini? Sampai kapan aku beribadah? Itu jawaban bapaknya. Jangan sampai kau pernah kendor,
jangan sampai malas sebagaimana nggak pernah malasnya iblis menggoda anak cucu Adam. Sampai bapak, sampai kapan? Hatta farakar ruh wal jasad, sampai ruh kita terpisah daripada jasad. Selesai, Bu. Tugas kita nggak ada sampai nyawa ini hilang. Dan juga jangan sampai baper dengan ucapan manusia. Kita nggak pernah selamat dari cacian, makian, omongan manusia. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, laqad qila anallaha zuwaladin. Allah saja dikatakan memiliki anak. Ya Pak ya. Allah saja dicaci maki dibilang punya anak. Padahal kita tahu Allah itu Esa. Wa anna khairu khalqi qad kahin. Sesungguhnya Nabi Muhammad seorang yang paling baik, seorang nabi dan seorang rasul, qad kahin, seorang dukun. Wah, habis Pak. Nabi dukun, nabi pemecah keluarga. Dicaci maki nabi di kota Mekah. Kaum Muhammad mencaci maki, membuat permusuhan, membuat orang beraneka ragam, ribut sama keluarga, satu kabilah sama kabilah lain beribut karena kau nyebarin Islam. Nabi habis dicaci maki. Allah dikatain punya anak. Apa kata Imam Syafi'i? Ma salimallah minal bariyah walan nabiyyun huda fa kaifa ana. Allah enggak bakal selamatkan kita yang namanya manusia daripada ucapan-ucapan manusia. Wala nabiyyun huda, walaupun itu nabi yang memberikan petunjuk. Fa kaifa ana, kata Imam Syafi'i. Apalagi aku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apalagi kita Pak. Imam Syafi'i 204 Hijriah meninggal, sampai detik ini mazhabnya kita pakai. Sampai detik ini jasanya banyak berfungsi kepada kita. Ngomong kayak gitu, Allah aja nggak selamat dari omongan orang, ya kan? Kadang hujan kita menggerutu, kadang panas kita ribut, ya kan? Apalagi Allah tuh, Allah aja kita hujat, apalagi kita sesama manusia. Jadi gimana Pak? Udah, ketika kita nggak ada teman lagi yang benar, nggak ada lagi orang yang mau percaya sama kita, yakin Allah bersama kita. Yang penting tadi Pak, benar di jalan yang lurus, positif di daerah yang sebelah kanan, selaku senantiasa takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan Al-Qur'anul Karim, selaku terus tinggalkan maksiat, hal-hal yang negatif. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, banyak intisari daripada peringatan bulan Muharram ini. Intinya apa? Takwa ini mesti diperbarui Pak. Kayak mungkin ada di antara kita yang haji, itu istilahnya imannya baru ngecas lagi. Insya Allah ada mungkin di antara kita bakal pergi umroh, nih ngecas. Ya Pak ya, kalau HP butuh dicas, iman juga butuh dicas. Di mana tempatnya? Seperti ini nih, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, teman-teman yang soleh solehah, yang senantiasa memberikan kita peringatan untuk senantiasa semangat daripada ibadah. Kedua, tadi Al-Quran. Yuk sama-sama. Udah habis waktunya Pak ya? Udah Pak ya? Baru bunyi aja. Terakhir baca istighfar. Gak bisa ngaji Quran satu muka, 10 ayat, 1 ayat. Terakhir apa Pak? Istighfar. Astaghfirullahalazim, gitu ya. Kata Nabi, man istaghfara lil mu'mini wal mu'minat kataballahu hasana lil mu'minin wal mu'minat. Barang siapa yang mengucapkan istighfar lil mu'minina wal mu'minat, maka Allah berikan ganjaran sebanyak orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Nah, gampang nih kan Bu? Quran enggak terbaca lagi nih. Terakhir istighfar, astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Itu baca. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Terakhir, astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Makanya khutbah Jumat kedua, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gitu kan Pak ya. Nah ini Bu, ternyata dalam hadis yang sahih riwayat Tabrani, orang yang membacakan istighfar lil mu'minina wal mu'minat bebas. Enggak disebutin sekali, 2 kali, 3 kali, maka Allah berikan ganjaran sebanyak mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ngaji Quran berat Ustaz. Oke, bacalah
istighfar. Nah, waktu kita sudah selesai, tutup dengan doa. Yuk Bu, jadi 2 poin dari saya. Ngaji Quran, terakhir istighfar, semangat terus sampai nyawa ini terpisah ya Bu ya. Sampai kita bertemu dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amdan yuafi ni'ama yukafi madida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana 'alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadhi min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi bagi wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujimatin alama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina Rabbighfir lana wa liwalidina Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum fataqabbal ya karim. Assalamualaikum.